Fly me to the moon and let me play among the stars. Nah, itulah kenapa orang mengkonsumsi kurma yang manis menjadi takut. Artinya, nanti kan pengaruhnya resultan yang menarik, walaupun dia tidak menurunkan HbA1C, mau kita turun kan. Tapi dia bisa menurunkan kadar kolesterol. Tapi kesimpulan yang lain yang penting adalah aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku, umat manusia di seluruh dunia. Apa kabar? Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi untuk melanjutkan apa yang saya rencanakan, menyampaikan berbagai hal tentang kurma. Masih di edisi Ramadan Sehat, kembali saya akan membahas tentang kurma. Di dua video saya yang lalu saya sudah menyampaikan ya, kandungan zat gizi kurma dan keistimewaannya sebagai sumber energi. Yang kedua, saya sudah menyampaikan apa yang zat kimia yang dikandung atau zat aktif yang dikandung oleh kurma dan manfaatnya bagi kesehatan. Nah, dengan dua tayangan itu kita insya Allah paham betapa istimewanya kurma. Masalahnya, kurma itu adalah buah dengan kadar gula tinggi, ya kan? Sampai 70%. Karena itu tidak semua orang, ada orang yang berpenyakit tertentu yang tidak, ya takut mungkin mengkonsumsi ini, ya karena gulanya ini. Dan itu adalah mereka yang menderita gula darah atau kencing manis atau diabetes. Nah, apa itu diabetes? Saya ambil definisi dari Perkemi, ini penata laksanaan diabetes dari Perkemi yang terbitan 2021. Diabetes itu sebenarnya ciri utamanya adalah hiperglikemia atau kadar gula darah yang tinggi. Kenapa kadar gula darah tinggi? Itu disebabkan ya, boleh jadi karena pankreasnya rusak. Pankreas ini, ingat yang saya pada video saya tentang puasa dan pencernaan itu saya jelaskan tentang adanya hormon insulin yang berfungsi untuk mendorong penggunaan gula darah ya untuk dimasukkan ke dalam sel. Saya sering menggambarkan seperti ini. Sel itu punya pintu. Gula kalau mau dibakar harus masuk pintu itu dalam sel ya. Nah, yang membukakan pintu, yang membawa gula ke dalam lewat pintu itu adalah hormon insulin, dan itu dihasilkan oleh sel beta pankreas. Jadi kalau sekresi atau pengeluaran atau produksi insulinnya terganggu, maka kan insulin tidak ada, maka tidak ada yang membawa gula ke dalam sel, akhirnya gula darah tinggi. Yang kedua adalah tadi kan fungsinya menuntun gula untuk masuk ke dalam pintu. Nah, kalau kerja menuntun atau membuka pintu atau ya tadi ya itu kinerjanya jelek, insulinnya ada, insulinnya tapi dia nggak pintar buka pintu, maka itu disebut dengan gangguan kinerja insulin ya, itu biasanya disebut dengan insulin resisten. Nah, orang diabetes boleh jadi karena rusak sel beta pankreasnya, boleh juga tadi insulinnya kerjanya nggak efisien ya, salah satu itu atau kedua-duanya. Nah, berdasarkan penjelasan itu, karena gula darah itu menjadi indikator penting ya untuk penyakit diabetes, maka sering orang mentargetkan ya penanganan diabetes dengan menurunkan gula darah. Ya, apa yang terjadi kalau kadar gula darah tinggi? Di tubuh kita, darah kita ada Hb. Hb itu protein. Ya, kalau gula darah tinggi bisa bereaksi dengan Hb, maka menghasilkan parameter baru yang disebut atau senyawa baru yang disebut dengan
HB yang terglikosilasi atau HB yang berikatan dengan gula. Nah, ini dilihat sebagai HbA1c. Kalau hanya HB yang banyak berikatan dengan gula, itu artinya kita tingkat diabetes kita semakin parah, semakin tinggi nilainya berarti semakin parah, dan resiko komplikasinya semakin tinggi. Karena itu sebenarnya selain menurunkan kadar gula darah, kita juga harus menurunkan nilai HbA1c. Biasanya HbA1c itu dicek ya per 3 bulan. Maka ya. Baik. Sekarang kita tahu bahwa targetnya adalah bagaimana gula darah itu tidak tinggi. Artinya kalau kita makan, kita tidak berharap makanan itu meningkatkan kadar gula darah tinggi. Nah, itulah kenapa orang mengkonsumsi kurma yang manis menjadi takut. Karena kurma itu manis, punya kadar gula yang tinggi, sehingga orang takut dia akan meningkatkan gula darah. Ya, baiklah, kita lihat dari mana gula darah itu sebenarnya. Sebenarnya kalau yang dari luar itu yang dari makanan. Di dalam tubuh kita bisa menghasilkan gula darah. Gula darah itu, saya ingatkan, gula yang disebut dengan gula dalam darah itu adalah dalam bentuk glukosa. Ya, dia bisa dari hati. Kita punya stok gudang glukosa, namanya glikogen di hati misalnya, itu punya cadangan. Atau kita bisa merubah atau membentuk glukosa dari lemak dan juga dari asam amino atau dari protein. Kalau dari makanan, glukosa darah itu atau gula darah itu bisa dari pati. Ya, dari pati. Ya, silahkan lihat video saya membahas ini. Ya, pati itu dipotong-potong, pati itu polimer banyak, itu disusun atas glukosa. Kalau kita makan nanti dipecah oleh tubuh, diserap menjadi glukosa. Yang kemudian sukrosa atau gula tebu atau sugar beet, ya, lihat tayangan saya tentang gula. Nah, itu terdiri dari sukrosa, fruktosa, dan glukosa. Jadi kalau kita konsumsi itu juga glukosanya akan masih diserap, akan terdeteksi sebagai gula darah. Yang ketiga tentunya kalau kita konsumsi glukosa. Lalu gimana kalau fruktosa? Kalau fruktosa diserap, dia tidak akan terdeteksi sebagai gula darah. Ya, berarti aman dong? Enggak. Ya, karena fruktosa itu kalau diserap dalam tubuh, ya nanti akan di breakdown, akan diuraikan, di metabolisme, ya. Dan fruktosa itu akan cenderung dirubah menjadi lemak. Ya, artinya apa? Kalau konsumsi fruktosa itu cenderung terjadi penumpukan lemak, produksi lemak. Dan itu lemak, asal lemak bebas atau lemak-lemak yang ada menempel di kelenjar lemak, itu bisa menyebabkan apa? Insulin resisten tadi, menyebabkan insulin kerjanya tidak efisien, ya. Jadi fruktosa juga berbahaya sebagai untuk dikonsumsi oleh orang-orang diabetes. Nah, kita kembali ke kurma. Kurma itu kan sebenarnya gulanya tinggi, ya, available karbohidrat atau karbohidrat yang bisa dicerna itu di tamer itu sampai 71%. Artinya 1 on ada 70 gram. Dan itu separohnya glukosa, separohnya fruktosa, tergantung pada varietasnya. Nah, ini tinggi. Jadi bayangkan, ya, 1 sendok gula itu kan sekitar 13, katakanlah 15, ya. Maka kalau kita makan kurma sampai 1 on, 1 on itu berarti ya hampir 4 sendok gula. Tapi kita konsumsi tidak jauh itu, ya, banyak itu, ya. 1 on itu banyak, ya. Ada yang menyebutkan 1 on itu sekitar 7, ya, tergantung jenis kurmanya. Jadi sekali lagi, kurma memang kalau konsumsi jumlah yang tinggi, dia ya bersendok-sendok gula setara yang kita makan. Karena itu memang berbahaya bagi mereka yang sudah mengalami gangguan pada metabolisme gulanya, seperti orang diabetes tipe 2. Ya, sebelum saya lanjut, diabetes tipe 2
Diabetes tipe 2 itu umumnya masih pankreasnya itu masih bisa menghasilkan insulin. Jadi dia di tubuh, di darahnya ada insulin, tetapi kerjanya nggak efisien. Nah, kalau yang tipe 1 itu pankreasnya rusak, jadi tidak menghasilkan insulin, sehingga penanganannya biasanya disuntik dengan insulin. Baik, kita lanjutkan ya. Sekali lagi, kurma sebenarnya. Nah, selain gula, apakah ada komponen lain yang sebenarnya berpengaruh terhadap kadar gula? Ada serat. Seratnya kan lumayan tuh, sampai 6%. Serat itu sebenarnya bisa menghambat penyerapan gula. Yang lain adalah komponen bioaktif, seperti saya jelaskan tentang zat-zat aktif ya. Ada polifenol, salah polifenol itu punya anti diabetes ya. Jadi sebenarnya di kurma juga ada zat-zat lain yang mencegah peningkatan gula darah. Ya. Artinya nanti kan pengaruhnya resultan, ya kan, resultan. Satu berpengaruh meningkatkan yaitu gula-gula, yang lain mencegah peningkatan. Mana yang menang nih? Mana yang kuat? Gitu. Ya. Kalau kita bicara tentang peningkatan gula darah ketika kita mengkonsumsi makanan, itu sebenarnya kita juga harus mempertimbangkan apa yang disebut indeks glikemik. Jadi makanan yang dikonsumsi kemudian kadar gulanya cepat naik, itu namanya indeks glikemiknya tinggi. Jadi dikategorikan tinggi, sedang, dan rendah. Kurma itu sebenarnya pada umumnya itu masuk kategori sedang, ya. Ada beberapa varietas Celas, Maktomi. Nah, kalau Azwa sendiri itu sedang, ya, 55 hampir rendah, itu 55,9 kan ya. Kalau 56 ke atas itu sedang, tapi 50 itu sudah 55,9 ini. Kemudian sukari yang manis itu justru rendah, 43,4. Loh, kok bisa? Sebenarnya yang kemanisannya tinggi itu fruktosa loh, ya. Jadi manisnya itu mungkin fruktosanya tinggi. Fruktosa itu tidak terdeteksi sebagai gula darah. Jadi kalau fruktosanya tinggi, mungkin glycemic indexnya ya nggak tinggi. Kalau glukosnya tinggi lah, tinggi. Itulah kenapa walaupun sukari ini manis, itu dia mempunyai glycemic index yang rendah. Itu kemungkinan seperti itu. Jadi sekali lagi, dari sisi kemampuan meningkatkan gula darah, umumnya kurma itu kategori sedang, ya, bukan tinggi. Nah, baik, itu saya teoritis ya. Teoritis bahwa dia sedang, artinya dia pengaruhnya nggak buruk-buruk amat lah terhadap peningkatan gula darah, ya, karena sedang. Yang bahkan sukari tadi rendah, jadi bagus untuk orang yang diabetes. Dia mengandung gula tinggi, nggak bagus. Dia punya serat, dia punya komponen bioaktif bagus. Jadi sebenarnya ada yang pengaruh positif, pengaruh negatif. Nah, ketika kita makan, pengaruh totalnya kan itu tadi resultan, ya, dari pengaruh-pengaruh tadi. Baiklah, saya akan coba sampaikan 2 penelitian yang klinis. Artinya penelitian yang dicobakan pada manusia, ya, dengan dicobakan manusia yang menderita diabetes. Penelitian pertama ini dipublikasi pada tahun 2020 oleh Alalwan dan kawan-kawan. Ini dari jurnal Nutrin, ya, ini jurnal bagus ya. Ini merupakan clinical trial, jadi ya, uji klinis ya pada manusia yang melibatkan 100 orang yang menderita diabetes tipe 2 ya. Laki dan perempuan. Dari 100 itu nanti dibagi 2. Satu kelompok itu makan kurma selama 16 minggu. Berapa kurma yang dimakan? 3 kurma. Sunnah, ingat ya, sunnah kan berbuka dengan 3 kurma. Selama 16 minggu. 16 minggu itu sekitar 4 bulan. Dan kemudian satu kontrol separohnya itu tidak boleh makan kurma. Setelah pelaksanaan 16 minggu, apa yang ditemukan oleh kelompok peneliti ini, yaitu bahwa tadi HbA1c, karena dia lebih 3 bulan, tidak ada pengaruhnya ternyata. Jadi konsumsi tadi kalau buruk apa? HbA1-nya tinggi ya. Kemudian gula darahnya juga pasti nggak berubah. Yang penting HbA1-nya tidak berubah. Artinya aman, karena dia tidak memperburuk keadaan diabetes.
ya kan? Dan yang menarik, walaupun dia tidak menurunkan HbA1c, mau kita turunkan, tapi dia bisa menurunkan kadar kolesterol, ya, total kolesterol, dan meningkatkan kadar kolesterol baik, ya, dari sisi ya kadar ya profil gulanya tidak berpengaruh, ya, tetapi dia bisa bermanfaat untuk memperbaiki kondisi lemah darah. Biasanya orang diabetes itu pasti deket-deket ke arah dislipidemia, ya, gitu. Jadi apa kesimpulan pentingnya? Nggak apa-apa, konsumsi 3 butir kurma itu oke, ya. Ini dilakukan dalam 4 bulan, kan 16 ini mungkin sekitar 3 bulan setengah, kan. Puasa kita berapa? Cuma sebulan, jadi ya insya Allah kita bisa nyunah. Baik, itu penelitian pertama. Penelitian yang kedua, ini juga clinical trial, randomized clinical trial, ini Butler, ya, dan kawan-kawan di jurnal Nutrin. Tapi ini tahun 2022, tahun kemudian. Nah, apa bedanya? Di sini pasiennya, respondennya juga yang makan juga orang diabetes tipe 2. Ya, jumlah kurmanya dibandingkan jadi 60 gram. Ya, kalau kita asumsikan satu kurma satu kurma itu 10, ya mungkin ini 6. Yang 3 tadi 30, ya, gitu ya. Nah, ini tapi dibandingkan satu kelompok, 2 kelompok, satu kelompok makan kurma, yang satu kelompok makan anggur kering atau resin, ya. Ini mereka dibuat tadi glycemic index-nya disesuaikan, kadar gulanya disamakan. Jadi jumlah yang dikonsumsi itu disamakan, diatur sehingga agar glycemic kadar gulanya itu sama. Dan ini dilakukan selama 12 minggu. 12 minggu, ya. Ini berarti nggak nyampe 3 bulan, kan? Makanya di sini tidak tidak nyata, ya, perubahan outcome wasted, ya, keluaran yang dilihat di sini sama HbA1c, kemudian kadar gula puasa. Apa yang dihasilkan dari penelitian ini? Selain itu sebenarnya banyak yang lain, tapi ini yang penting yang saya sampaikan di sini karena yang lain juga tidak nyata, bahwasanya setelah konsumsi 60 gram, ya, itu tidak terjadi perubahan apapun terhadap HbA1c-nya. Ya. Ingat ya, jumlahnya sudah naik loh, ya. Baik itu, dan juga kadar gulanya, ya, gula puasanya, ya. Dan pada penelitian ini, kalau pada penelitian yang sebelumnya itu berpengaruh positif terhadap profil lipid, maka pada penelitian ini tidak ada pengaruh yang lain, ya. Ini dilihat sebenarnya banyak yang dilihat resistensi inulin, fungsi dari sel beta pankreasnya, kadar lemaknya dan sebagainya, itu tidak ada pengaruh. Jadi totali sama antara yang konsumsi kurma dan anggur, ya, sebelum dan sesudah, sebelum konsumsi dan setelah minggu, itu tidak terjadi perubahan pada semua parameter. Artinya apa? Ia memang tidak mau perbaiki diabetes, tetapi kesimpulan yang lain yang penting adalah aman. Karena apa? Karena tidak meningkatkan. Ya, walaupun tidak menurun, jadi tetap stabil. Nah, dari 2 kesimpulan ini sebenarnya kita ya cukup tenanglah bagi mereka yang menderita diabetes. Memang pada penelitian ini tidak disebutkan, ya, apakah pasien-pasien yang ikut penelitian minum obat dokter atau tidak. Kalau dugaan saya, dia kalau memang minum, ada campuran antara yang minum dan tidak, atau mungkin bahkan minum semua. Karena itu tidak menjadi kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi itu misalnya, kriterianya kalau dia minum obat dokter nggak boleh ikut, nah itu eksklusi. Tapi tidak ada ketentuan itu. Hanya mereka tipe 2, karena tidak boleh mereka itu yang sudah mengalami suntik insulin, ya. Jadi tipe 2. Jadi sekali lagi, ya,
Kalau Anda memang sedang melakukan mengkonsumsi obat ya secara rutin ya, teruskan. Tetapi yang jelas dari penelitian, kalau Anda ya masih tipe 2, Anda aman nyunah kurma 3 biji setiap hari. Kalau mau 12 bulan, 12 bulan. Kita cuma sebulan ya. Kurma aman, dibantu puasa yang kemarin pada penjelasan saya, yang puasa sendiri itu membantu memperbaiki kondisi pankreas, maka ya insya Allah konsumsi kurma ya 3 atau tadi mungkin sampai 5 biji untuk berbuka bagi mereka yang menderita diabetes tipe 2, insya Allah aman ya. Jadi catatan tadi yang penting harus tekankan, kalau memang Anda sedang konsumsi obat ya teruskan ya. Itu sekira itu. Terima kasih. Semoga ini menjadi informasi yang penting bagi para kaum muslimin yang berpuasa ya, khususnya bagi mereka yang memang sudah didiagnosis menderita diabetes tipe 2. Catatan lain yang perlu saya sampaikan adalah sama penelitian ini tidak mencantumkan bagaimana mereka berpuasa. Itu pentingnya. Jadi ini tidak ada penjelasan apakah mereka berpuasa dengan cara yang benar, tidak berlebihan konsumsi atau tidak, ya tidak disampaikan. Tapi yang jelas saya kira memang bagi mereka yang sudah mempunyai masalah diabetes 2, Anda tetap konsumsi 3 kurma, tetapi pada yang semua Anda harus kontrol konsumsi sumber gula-gula yang lain. Karena kurma adalah salah satu ya sumber gula bagi tubuh kita. Kemudian Anda masih minum cola, kemudian makan nasi, itu juga sumber gula yang lain. Jangan-jangan yang lain lah yang menyebabkan kadar gula Anda menjadi meningkat saat berbuka atau saat puasa. Tapi yang jelas Anda aman untuk nyunah dengan berbuka menggunakan 3 butir kurma. Baik, sekian. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat tolong di-share, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu pada edisi Ramadan Sehat dengan topik yang lain. Walau alam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.